Halo guys, kembali lagi bareng Bang Iki di channel Quickie Movie. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan serta rezeki yang lancar. Karena hari ini, Bang Iki akan menceritakan sebuah film yang akan membuat jiwa pelari kalian ngos-ngosan. Dimana film ini menceritakan perjuangan para remaja yang kehilangan ingatan mereka dalam menguak misteri tentang tembok raksasa yang mengurung mereka. Bagaimanakah keseruan kisah mereka? Eits, tapi sebelum itu, Bang Iki ingatkan dulu guys, agar kalian semua pencet tombol subscribe supaya Bang Iki tetap semangat menghibur kalian semua. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung ke filmnya. Kisah berawal memperlihatkan seorang remaja bernama Thomas yang tiba-tiba terbangun dari pingsannya. Namun yang membuatnya bingung adalah ia terbangun di atas lift yang sedang bergerak naik. Dan tak berselang lama, Thomas sampai di permukaan dan disambut oleh sekumpulan remaja yang semuanya adalah laki-laki. Thomas kemudian diangkat dan dikeluarkan dari lift oleh remaja bernama Gali. Namun di saat itu juga, Thomas tiba-tiba berlari dengan sangat kencang hingga membuat dirinya terjatuh. Thomas lalu terlihat sangat kebingungan ketika ia melihat tembok raksasa yang mengelilingi tempat ini. Tembok itu berukuran sangat besar hingga pemandangan di luar tembok sama sekali tak terlihat. Dan inilah The Masked Runner. Thomas kemudian dimasukkan ke dalam kurungan agar ia bisa menenangkan diri. Tak lama setelah itu, Thomas dilepaskan dari kurungan oleh remaja Sunset bernama Albi, di mana Albi ternyata adalah pemimpin dari para penghuni yang berada di tempat ini yang biasa disebut sebagai Glade. Albi kemudian bertanya kepada Thomas tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Namun Thomas ternyata hilang ingatan dan tak bisa mengingat apapun selain namanya saja. Thomas pun merasa kebingungan dengan keadaannya saat ini. Namun Albi segera menenangkan Thomas dan mengatakan bahwa semua penghuni Glade juga mengalami hal yang sama dengan apa yang Thomas alami saat ini. Albi kemudian mengajak Thomas untuk berkeliling Glade, di mana Albi juga menceritakan kepada Thomas tentang semua yang ia ketahui. Menurut Albi, para penghuni termasuk dirinya dan Thomas sengaja dikirim ke tempat ini oleh seseorang. Namun Albi sendiri tidak mengetahui siapa yang sudah mengirim mereka ke sini. Sesaat kemudian, remaja bernama Newt datang dan memperkenalkan diri. Newt memuji kemampuan Thomas dalam berlari, dan menurut Newt, Thomas bisa saja menjadi seorang pelari atau runner. Thomas pun kebingungan dengan maksud perkataan Newt. Ia kemudian bertanya kepada Albi apa itu runner. Namun Albi tak menjawab pertanyaan itu karena dirinya kini sedang sibuk. Albi lalu meminta Newt untuk memanggil Chuck. Kemudian Albi juga mengajak Thomas untuk menaiki rumah pohon. Thomas yang melihat ada celah besar di tembok kemudian bertanya kepada Albi apa itu. Albi menjawab bahwa itu adalah pintu gerbang menuju dunia luar. Thomas kemudian bertanya apa yang ada di luar sana. Namun Albi tak bisa menjawab pertanyaan itu karena belum ada satupun orang yang bisa keluar dari tempat ini. Dan ternyata, tembok besar ini bukanlah tembok biasa, melainkan tembok berbentuk labirin yang selalu berubah bentuk dalam waktu tertentu bernama Glade, di mana ketika siang hari, pintu labirin akan terbuka. Namun ketika malam tiba, pintu akan tertutup dan makhluk mengerikan akan muncul dan berkeliaran di labirin luar tembok. Albi kemudian menjelaskan peraturan yang harus dipatuhi oleh Thomas ketika berada di tempat ini, yaitu Thomas harus mengerjakan tugas yang diberikan, dilarang menyakiti penghuni Glade yang lain, serta Thomas tidak boleh pergi keluar tembok kecuali jika dirinya adalah seorang runner. Thomas hanya bisa diam mendengar peraturan yang dikatakan oleh Albi. Tak lama kemudian, bocah gembul bernama Chuck datang menemui Albi dan Thomas. Chuck kemudian mengajak Thomas untuk melaksanakan tugas memperbaiki tempat tidur. Namun saat Chuck lengah, Thomas yang penasaran berjalan menuju pintu keluar tembok. Chuck yang melihatnya berusaha memperingatkan Thomas bahwa ia tidak boleh sembarangan berkeliaran di tempat ini, apalagi sampai mendekati pintu gerbang tembok. Dan tak lama kemudian, dua orang runner masuk dari tembok melewati pintu gerbang. Mereka adalah Ben dan juga Mino. Thomas yang baru saja melihat seorang runner bebas keluar masuk tembok menjadi semakin penasaran dengan apa yang ada di balik tembok tersebut. Ia berniat mencoba untuk keluar melewati pintu gerbang, namun niatnya itu segera dihentikan oleh Gali yang menabrak Thomas hingga membuatnya terjatuh. Thomas yang tak terima lantas merespon dengan agresif hingga membuat penghuni yang lain mengepungnya dan membujuk Thomas untuk tenang. Dan di saat itu pula, terdengar raungan keras dari monster penunggu labirin yang mereka sebut sebagai Griever. Dan di saat yang bersamaan juga, pintu gerbang pun tertutup dengan sendirinya. Pada malam harinya, mereka mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan Thomas. Mereka menyalakan api unggun besar dan bersenang-senang. Newt yang sedang berduaan dengan Thomas pun berbincang. Thomas yang merasa penasaran kemudian bertanya apa yang terjadi di sini. Namun Newt hanya menyuruhnya bertanya kepada orang sialan yang menaruh mereka di tempat ini. Newt kemudian memberikan Thomas jamu haram racikan Gali yang bisa membuat adrenalin Thomas meningkat drastis ketika meminumnya. Dan ternyata itu benar. Adrenalin Thomas meningkat sangat tajam hingga membuatnya berani menantang Gali untuk bergulat. Namun ketika mereka sedang berduel, tiba-tiba saja raungan Griever terdengar sangat keras di dekat gerbang masuk Glade. Gali kemudian memperingatkan kepada Thomas bahwa tidak ada orang yang mau keluar dari tembok, karena sudah dipastikan mereka yang keluar akan tewas oleh Griever. Mereka kemudian menyudahi pesta malam ini dan pergi beristirahat.
Namun saat Thomas tertidur, ia mendapatkan penglihatan tentang para ilmuwan yang mengirim mereka ke dalam Glade. Sesaat kemudian Thomas terbangun dan akan berteriak. Namun Albi segera membungkam mulutnya agar Thomas tidak berteriak dan membangunkan penghuni yang lain. Albi kemudian mengajak Thomas pergi ke suatu tempat, di mana tempat itu adalah sudut tembok yang terdapat banyak ukiran nama-nama penghuni terdahulu. Albi lalu menyuruh Thomas mengukir namanya di tembok itu. Namun Thomas yang belum begitu paham kemudian bertanya mengapa Albi membawanya kemari. Albi berkata bahwa Thomas berbeda dari yang lain, di mana Thomas mempunyai rasa keingintahuan yang besar. Albi juga menceritakan bahwa penghuni Glade yang pertama kali datang termasuk dirinya sangat kesulitan ketika bertahan hidup di tempat ini. Dan teman-teman Albi juga banyak yang tewas ketika berusaha keluar dari tembok. Itulah sebabnya Albi dan teman-temannya yang selamat kemudian membuat tatanan hidup. Mulai dari berkebun untuk bertahan hidup, serta membuat peraturan yang tidak memperbolehkan sebarang orang keluar dari tembok, agar tidak jatuh lebih banyak korban. Setelah itu Thomas pun membantu Newt mengerjakan tugasnya yaitu berkebun. Mereka berdua terlibat obrolan yang cukup serius, di mana Thomas mengutarakan idenya untuk keluar dari Glade dengan aman, yaitu dengan cara turun menggunakan lift yang mengantar mereka masuk ke tempat ini. Namun Newt mengatakan bahwa cara itu tak akan berhasil, karena jika ada orang di dalam lift tersebut, maka lift tersebut tak akan mau turun. Newt juga mengatakan bahwa berbagai cara sudah dilakukan, namun tak pernah ada satupun yang berhasil. Dan menurut Newt, satu-satunya cara mereka bisa pergi adalah dengan cara menjelajahi labirin yang berada di luar tembok. Namun cara itu juga memiliki resiko yang sangat besar, dan sudah banyak juga korban yang tewas saat menjelajahi labirin. Newt kemudian menyuruh Thomas untuk membantunya mengambil pupuk yang berada di hutan. Dan ketika Thomas pergi ke dalam hutan, ia tiba-tiba bertemu dengan seorang runner bernama Ben yang terlihat sangat aneh. Dan tiba-tiba saja Ben menyerang Thomas dengan sangat agresif. Ben juga terus mengatakan bahwa Thomas adalah penyebab semua orang berakhir terjebak di tempat ini. Thomas yang ketakutan berusaha melarikan diri. Namun Ben dengan sangat agresif terus mengejarnya. Hingga saat sampai di tempat terbuka, para penghuni yang melihat itu lantas menolong Thomas dan menangkap Ben yang sedang mengamuk. Albi yang melihat mata Ben berubah menjadi aneh, kemudian menyuruh yang lain membuka bajunya. Dan ternyata Ben sudah terinfeksi racun dari sengatan monster Griever. Albi kemudian memerintahkan yang lain untuk mengurung Ben. Albi kemudian menenangkan Thomas dan memberitahunya bahwa itulah resiko yang harus ditanggung oleh seorang runner bila terkena sengatan Griever. Albi juga bertanya kepada Thomas apa yang Ben ucapkan ketika mengamuk. Thomas pun berkata bahwa Ben mengatakan semua ini adalah salah Thomas, dan Thomaslah orang yang bertanggung jawab atas semua masalah yang ada di tempat ini. Thomas pun bertanya kepada Albi apa maksud dari perkataan Ben itu. Namun Albi yang juga tak tahu apa-apa hanya diam dan menyuruh Thomas untuk beristirahat. Pada sore harinya, semua orang bersiap di pintu gerbang Glade, di mana mereka akan memaksa Ben yang sudah terinfeksi untuk keluar dari tembok. Hal itu mereka lakukan demi keselamatan penghuni yang lain. Malam harinya Gali pun mencoret nama Ben yang terukir di tembok, di mana hal itu sebagai tanda bahwa Ben sudah dinyatakan tewas. Dan semua orang pun berkabung atas musibah yang menimpa Ben. Pada malam harinya, ketika Thomas tertidur, lagi-lagi ia mendapatkan penglihatan tentang masa lalunya, di mana ia terlihat sedang berada di laboratorium bersama dengan seorang wanita. Juga ada seorang ilmuwan wanita yang terus mengatakan bahwa Wicked adalah kebaikan. Sesaat kemudian Thomas pun terbangun. Ia tak sengaja melihat Albi dan Mino yang keluar dari tembok di pagi buta. Dan siang harinya saat bekerja, Thomas pun bertanya kepada Newt kenapa Albi keluar dari tembok. Padahal Albi bukanlah seorang runner. Namun Newt merespon pertanyaan Thomas itu dengan nada yang agak kesal, di mana Newt mengatakan bahwa Albi terpaksa pergi keluar tembok bersama Mino karena mereka kekurangan orang yang bisa berlari dengan cepat. Dan satu-satunya runner yang dapat diandalkan hanyalah Mino seorang. Dan karena Albi adalah orang pertama yang datang ke Glade ini, maka ia memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk melindungi semua penghuni Glade. Thomas yang mendengarnya pun mengerti dengan keadaan yang sedang terjadi. Ia lalu membantu Newt menebang pohon. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba saja hujan turun, yang akhirnya membuat semua orang pergi untuk berteduh. Thomas dan yang lain merasa khawatir karena hujan belum juga reda. Ditambah lagi, Albi dan Mino yang seharusnya sudah kembali malah belum juga memasuki tembok. Newt meyakinkan Thomas bahwa Albi dan Mino pasti akan segera kembali. Mereka lalu berkumpul di depan pintu gerbang untuk menunggu kedatangan Albi dan Mino. Namun sampai hari akan gelap, Mino dan Albi masih belum terlihat. Hingga sesaat kemudian, hembusan angin kuat datang dari arah labirin. Dan bersamaan itu pula gerbang perlahan mulai tertutup. Dan di saat gerbang baru setengah tertutup, barulah Mino dan Albi terlihat. Namun anehnya Albi terlihat tak sadarkan diri. Thomas yang melihat Mino tak akan sempat melewati pintu gerbang, langsung saja menerobos pintu gerbang yang hampir tertutup. Dan Thomas pun berakhir terjebak di labirin luar tembok bersama dengan Mino dan Albi yang masih tak sadarkan diri.
Mino yang melihat Thomas menerobos pintu gerbang mengatakan bahwa Thomas adalah orang gila yang mau bunuh diri. Namun Thomas tak menghiraukan hal itu dan memilih memeriksa keadaan Albi. Mino lalu menjelaskan bahwa Albi terkena sengatan Griever dan mengamuk, hingga membuat Mino mau tak mau memukul kepala Albi hingga pingsan. Dan tiba-tiba saja, suara raungan Griever terdengar sangat keras, hingga membuat Thomas dan Mino sangat terkejut. Mereka pun membawa Albi ke tempat aman lalu menyembunyikannya dengan cara menggantung Albi di tempat yang tinggi. Namun saat sedang berusaha menyembunyikan Albi, Mino melihat monster Griever yang datang perlahan-lahan. Ia yang ketakutan pun lari meninggalkan Thomas yang masih menahan tubuh Albi. Thomas yang tak bisa bergerak akhirnya memilih bersembunyi di semak-semak sambil menahan tubuh Albi. Dan dari jarak yang sangat dekat, Thomas akhirnya bisa melihat wujud asli dari monster Griever, yaitu monster setengah robot yang mempunyai bentuk mirip seperti kalajengking. Setelah monster itu lewat, Thomas segera mengikat tali yang menahan Albi pada sebuah akar. Namun Griever kembali terdengar mendekat hingga membuatnya panik bukan main. Namun pada akhirnya Thomas berhasil bersembunyi tepat waktu. Akan tetapi itu tak berselang lama, karena ternyata Griever sudah berada di atas Thomas. Thomas yang terkena lendir Griever seketika panik dan melarikan diri. Namun Griever terus mengejarnya hingga membuat Thomas tersudut di jalan buntu. Thomas yang tak punya pilihan lain akhirnya berlari dan melompat memanjat tembok labirin. Namun lagi-lagi ia harus terpojok dan berakhir di jalan buntu. Thomas tentu saja tak menyerah, ia pun melompat dan berpegangan pada akar semak-semak yang merambati tembok. Namun ternyata Griever juga ikut melompat dan hampir saja menyengat Thomas. Namun dikarenakan Griever yang terlalu berat, membuat akar semak-semak di tembok runtuh, dan sengatan Griever yang ditujukan kepada Thomas jadi meleset. Griever juga terjebak lilitan akar semak-semak yang terjatuh. Thomas yang melihatnya kemudian memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri. Hingga tak lama kemudian ia bertemu dengan Mino yang langsung mengajaknya berlari, karena tembok labirin sebentar lagi akan bergerak. Namun Thomas yang melihat tembok akan bergerak malah mendapatkan ide untuk mengalahkan Griever. Ia kemudian memancing Griever untuk mengejarnya, dan usaha Thomas untuk menjebak Griever itu pun akhirnya berhasil. Pagi harinya, Chuck, Newt, dan yang lain ternyata menunggu kedatangan Thomas di depan pintu gerbang. Namun Newt yang tak melihat kedatangan mereka, pasrah jika mereka tak berhasil selamat. Namun saat akan bubar, keajaiban pun terjadi. Thomas dan Mino berhasil selamat dengan membawa serta Albi dalam keadaan hidup. Sesaat kemudian, para penghuni Glade mengadakan pertemuan untuk membahas langkah mereka ke depannya. Dan dalam pertemuan ini, Gali si paling taat aturan memimpin jalannya pertemuan, karena Albi yang seorang pemimpin masih belum sadarkan diri. Dengan agak kesal, Gali menyalahkan perbuatan Thomas yang nekat keluar dari tembok, padahal dirinya jelas-jelas bukanlah seorang runner. Dan menurut Gali hal itu sangat menentang aturan. Gali pun menyimpulkan bahwa tersengatnya Ben dan Albi di siang hari pasti juga karena ulah Thomas. Gali pun memutuskan bahwa Thomas harus dihukum, namun keputusan sepihak Gali itu mendapat tentangan dari penghuni yang lain. Newt kemudian meminta Mino sebagai satu-satunya saksi untuk mengutarakan pendapatnya. Mino lalu mengatakan bahwa Thomas adalah orang gila, karena meskipun ia berhadapan dengan Griever, ia sama sekali tak meninggalkan temannya yang terluka. Dan dengan sangat yakin, Mino berkata bahwa Thomas seharusnya menjadi seorang pelari labirin atau runner. Keputusan Mino itu disambut sorakan semangat dari penghuni Glade yang lain. Namun seketika mereka terdiam ketika mendengar suara lift bergerak naik, yang mana itu menandakan bahwa akan ada penghuni baru yang akan datang. Mereka pun bergegas pergi mengecek ke tempat lift berada. Dan ketika diperiksa, ternyata yang datang adalah seorang remaja wanita. Hal itu pun membuat mereka kaget karena selama ini yang datang selalu saja remaja laki-laki. Newt kemudian memeriksa kertas yang dibawa wanita tersebut, di mana terdapat tulisan bahwa wanita ini adalah yang terakhir selamanya. Itu artinya, tidak akan ada lagi orang yang akan datang ke Glade ini. Dan tiba-tiba saja, wanita itu terbangun sambil menyebut nama Thomas. Hal itu pun membuat semua orang serentak menatap Thomas. Sesaat kemudian, mereka pun membawa wanita itu ke tempat perawatan. Dan ketika Thomas mengeceknya, wanita itu belum sadarkan diri lagi. Newt kemudian bertanya kepada Thomas apakah Thomas mengenalnya. Namun Thomas yang masih hilang ingatan mengaku tak mengenali wanita ini. Thomas lalu bertanya apa maksud dari pesan di kertas yang dibawa oleh wanita ini. Namun Newt menjawab akan memikirkannya nanti setelah wanita ini bangun. Thomas yang tak puas dengan jawaban Newt kemudian pergi keluar dan berencana akan kembali masuk ke dalam labirin untuk mencari jawaban. Mino yang mendengar itu lalu menyusul Thomas dan mencegahnya untuk pergi, karena baru pagi ini mereka berhasil kembali hidup-hidup tapi harus masuk kembali ke dalam labirin, yang mana menurut Mino itu sama saja tindakan bunuh diri. Thomas yang pada dasarnya memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi tetap akan pergi ke dalam labirin untuk menemui bangkai Griever yang mereka kalahkan, karena ia yakin akan menemukan informasi tentang musuh yang harus mereka hadapi setelah mereka mendapatkan petunjuk dari bangkai Griever.
Mino yang melihat tekad kuat Thomas kemudian menyuruhnya menunggu di dalam hutan, di mana dalam 30 menit ke depan ia akan menemui Thomas di sana. Dan setelah setengah jam menunggu, Mino akhirnya datang dengan membawa beberapa orang untuk menemani mereka masuk ke dalam labirin. Dan tak lama setelah itu, mereka pun pergi ke dalam labirin, tepatnya pergi ke tempat bangkai Griever berada. Mereka kemudian menemukan ada sesuatu yang berkedip di tubuh Griever itu. Namun saat akan mengambilnya, secara mengejutkan kaki Griever bergerak karena refleks, hingga membuat Thomas dan yang lain agak ketakutan. Mereka kemudian secara bersamaan mencabut kaki Griever hingga terlepas. Dan setelah itu, Mino mengambil jantung Griever yang ternyata di dalamnya berisi semacam kunci yang bertuliskan Wicked dan juga angka nomor 7. Mereka yang tak ingin berlama-lama berada di labirin kemudian memutuskan untuk segera kembali. Mino kemudian menyerahkan kunci yang ia temukan kepada Newt. Dan Newt yang melihat ada tulisan Wicked di kunci itu segera menyadari bahwa tulisan yang sama juga ada di dalam persediaan makanan yang mereka dapatkan dari Liv. Thomas kemudian menyimpulkan bahwa orang yang mengirim mereka kemari adalah orang yang sama yang juga menciptakan Griever. Thomas pun meminta untuk diperbolehkan menjelajahi labirin, karena Thomas yakin mereka akan menemukan jalan untuk keluar dari Gilead. Gali yang mendengar semua itu kemudian mengingatkan Newt bahwa mereka harus tetap mengikuti aturan, karena dengan aturanlah mereka bisa hidup rukun hingga saat ini. Gali juga meminta Newt untuk memberikan hukuman kepada Thomas, karena ia sudah melanggar aturan yang sudah lama mereka tegakkan. Newt kemudian berpikir sejenak dan memutuskan bahwa Thomas akan dihukum masuk ke lubang selama semalam. Dan tak sebarang orang boleh memasuki labirin, maka mulai besok Thomas resmi dilantik sebagai seorang runner. Gali yang mendengar keputusan Newt kemudian pergi dengan sangat kesal. Sesaat kemudian, Mino mengajak Thomas pergi ke markas runner yang berada di dalam hutan, yaitu tempat yang tak boleh dimasuki sembarang orang kecuali orang itu adalah seorang runner. Mino kemudian menunjukkan kepada Thomas sebuah miniatur labirin yang sudah dipetakan oleh para runner selama 3 tahun lamanya. Mino kemudian menjelaskan bahwa setiap sudut labirin terdapat pintu aneh yang memiliki angka mulai dari 1 sampai 8. Dan setiap malam, satu pintu akan terbuka secara berurutan, mulai dari 7, 1, 5, 2, 6, 4, 8, dan 3. Namun meskipun begitu, para runner tak pernah menemukan jalan keluar dari labirin. Dan atas permintaan Albi, para runner menyembunyikan fakta bahwa pintu keluar dari labirin tidak pernah ada. Hal itu Albi lakukan agar para penghuni Gilead tidak kehilangan harapan mereka. Namun kini keadaan sudah berbeda, karena sejak kedatangan Thomas, mereka akhirnya bisa memiliki petunjuk setelah 3 tahun lamanya menemui jalan buntu. Dan Mino berpendapat bahwa Griever yang Thomas kalahkan berasal dari gerbang labirin nomor 7, sesuai dengan nomor yang tertulis di kunci yang mereka temukan di tubuh Griever. Mino kemudian mengajak Thomas untuk memeriksa area gerbang 7 esok harinya. Akan tetapi, tiba-tiba saja 2 orang datang dan mengabarkan bahwa wanita yang tadi pingsan kini sudah terbangun. Thomas dan Mino lantas mendatangi wanita itu yang ternyata sedang berada di rumah pohon, di mana wanita itu kini sedang melempari para pria yang berada di bawahnya dengan berbagai benda. Thomas kemudian membujuk wanita itu untuk berbicara berdua, dan wanita itu yang tahu bahwa Thomas yang mengajaknya berbicara kemudian menyetujuinya. Thomas lalu naik dan menenangkan wanita itu. Ia mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja, dan dalam 2 hari ia akan mengingat kembali namanya. Namun secara mengejutkan wanita itu sudah mengingat namanya, di mana ia bernama Teresa, yang tak lain adalah wanita yang sama yang muncul di dalam mimpi Thomas. Teresa kemudian bertanya kenapa ia bisa mengucapkan nama Thomas. Namun Thomas menjawab bahwa ia juga tak tahu apa-apa. Yang bisa ia ingat hanyalah ia seperti berada di dalam sebuah laboratorium bersama seorang wanita. Dan ia juga terus mendengar seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa Wicked itu adalah kebaikan. Dan ternyata Teresa juga mengalami mimpi yang sama seperti yang Thomas alami. Thomas yang mendengarnya pun merasa terkejut. Dan perlahan ia paham bahwa semua orang pasti berasal dari tempat yang sama. Teresa kemudian memberikan 2 buah serum kepada Thomas. Thomas yang melihatnya cukup heran mengapa bisa Teresa dibekali serum penawar racun berjumlah 2 buah. Thomas kemudian teringat dengan Albi yang sedang sekarat karena terkena sengatan Griever. Ia kemudian pergi ke tempat Albi dirawat untuk memberikan serum penawar itu. Namun hal itu sempat mendapat tentangan dari Newt yang belum yakin apakah serum yang dibawa Teresa adalah obat atau malah racun yang bisa saja menghabisi Albi. Thomas kemudian berkata bahwa Albi kini sedang sekarat dan pilihan yang mereka miliki hanya 2, yaitu membiarkan Albi mati begitu saja atau memberikan Albi serum yang bisa saja menyembuhkannya. Newt yang mendengarnya kemudian berpikir sejenak. Ia lalu memutuskan untuk mencoba serum tersebut kepada Albi. Thomas yang sudah mendapatkan persetujuan Newt lalu mencoba menyuntikkan serum itu kepada Albi. Dan meskipun sempat mendapat perlawanan dari Albi, serum itu akhirnya berhasil disuntikan. Sesaat kemudian, Gali membawa Thomas untuk menjalani hukumannya yaitu tidur di dalam lubang. Dan di perjalanan,
Thomas bertanya kepada Gali apakah ia memiliki salah kepadanya. Karena sejak pertama kali datang ke tempat ini, Gali bersikap seperti tak menyukainya. Gali lalu menjawab bahwa semua keanehan terjadi setelah kedatangan Thomas. Mulai dari Ben dan Albi yang tersengat Griever di siang hari, serta kedatangan Teresa yang tiba-tiba saja mengenali Thomas. Dan Gali pun juga yakin bahwa Thomas pasti juga mengenali Teresa. Thomas kemudian dimasukkan ke dalam lubang. Dan sesaat kemudian, Chuck diam-diam datang dan memberikan Thomas makanan. Chuck lalu bercerita bahwa ia ingin sekali melihat kedua orang tuanya, karena sampai saat ini, ia sama sekali tak memiliki ingatan tentang kedua orang tuanya. Chuck lalu memberikan boneka buatannya kepada Thomas dan memintanya untuk memberikan boneka itu kepada orang tua Chuck jika nanti Thomas berhasil keluar dari tempat ini. Thomas yang mendengarnya hanya bisa diam tanpa berkata apa-apa. Keesokan paginya, Thomas dijemput oleh Mino yang akan mengajaknya melakukan tugas barunya sebagai seorang runner. Mereka berdua pun berangkat keluar tembok untuk menjelajahi labirin. Mino yang sudah sangat hatam dengan rute labirin, memimpin di depan diikuti oleh Thomas di belakangnya. Mereka berdua kemudian sampai di area 7 yang disebut sebagai area mata pisau. Namun Mino merasa heran karena area 7 seharusnya baru terbuka minggu depan dan bukan hari ini. Namun mereka mengabaikan keanehan tersebut dan melanjutkan perjalanan. Hingga sesaat kemudian mereka menemukan baju bilik Ben yang sudah berlumuran darah. Yang mana itu berarti Griever pasti sudah menyeret Ben sampai ke tempat ini. Dan sesaat kemudian Thomas mendengar kunci yang mereka bawa mulai mengeluarkan bunyi. Thomas yang sadar kunci itu menunjukkan arah, lalu mulai mengikuti arah bunyi yang semakin keras. Hingga mereka berdua pun sampai ke tempat baru yang belum pernah Mino lihat sebelumnya. Dan ketika memeriksa tembok di tempat itu, tiba-tiba saja sebuah jalan rahasia terbuka. Dan ketika mereka memeriksa sebuah lubang rahasia di ujung jalan, tiba-tiba saja muncul sinar yang meng-scan tubuh Thomas dan Mino. Dan sesaat setelah itu tiba-tiba saja labirin mulai bergerak hingga membuat Mino dan Thomas panik. Mereka berdua pun segera berlari untuk menyelamatkan diri. Dan meskipun sempat terpojok, namun mereka berdua berhasil kembali ke dalam glade dengan selamat. Para penghuni lain ternyata menunggu kedatangan Thomas dan Mino di depan pintu masuk. Mereka kemudian bertanya apa yang terjadi di dalam sana. Mino lalu menjelaskan bahwa mereka menemukan jalan baru yang kemungkinan besar adalah jalan untuk keluar. Namun hal itu justru membuat Gali tidak senang. Ia berpendapat bahwa mungkin saja di balik jalan itu ada lusinan Griever yang siap memangsa mereka kapan saja. Thomas yang mendengar perkataan Gali kemudian marah. Menurutnya yang ia lakukan setidaknya membuahkan hasil yang bisa saja menjadi jalan keluar bagi mereka. Tidak seperti Gali yang tidak melakukan apa-apa meskipun sudah berada di tempat ini selama 3 tahun. Pertengkaran mereka berdua pun berhenti saat Teresa datang dan mengabarkan bahwa Albi kini sudah sadar dari pingsannya. Mendengar hal itu, mereka lalu bergegas pergi ke tempat Albi berada. Thomas lalu bertanya kepada Albi bagaimana keadaannya. Thomas juga memberitahu Albi bahwa mereka kini sudah menemukan jalan yang bisa saja membawa mereka keluar dari tempat ini. Namun dengan berkaca-kaca, Albi menjawab bahwa mereka tak akan bisa keluar kemana-mana. Karena mereka yang berada di balik layar tak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Albi juga berkata bahwa Thomas adalah orang yang sangat disukai oleh para ilmuwan yang mengurung mereka di tempat ini. Dan Thomas lah yang sudah mengurung mereka semua di tempat ini. Thomas yang mendengarnya masih belum paham dengan ucapan Albi. Namun di saat itu pula, suara gaduh terdengar dari luar gubuk, di mana ternyata gerbang masuk tidak tertutup meskipun hari sudah mulai gelap. Dan yang lebih mengerikannya lagi, 3 pintu gerbang lain yang berada di masing-masing tembok juga ikut terbuka, sehingga para Grievers yang kini sudah terbangun mulai masuk ke dalam glade. Suasana di dalam glade seketika menjadi sangat mencekam. Para penghuni glade satu persatu mulai dibantai oleh Grievers, hingga membuat Thomas dan yang lain kemudian bersembunyi di dalam kabin yang berada di tengah hutan. Namun sayangnya, Griever berhasil menemukan keberadaan mereka. Dan meskipun berhasil memotong sengat Griever, namun sayang sekali Albi harus terbunuh oleh Griever. Sesaat setelah itu, para Griever akhirnya kembali ke dalam labirin meninggalkan glade yang sudah porak-poranda. Gali yang dipenuhi amarah mencoba menghajar Thomas karena Thomas adalah penyebab semua kekacauan ini terjadi. Thomas yang merasa bersalah kemudian melakukan hal yang nekat. Ia menyuntikkan racun Griever kepada dirinya sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan kembali ingatannya. Dan ternyata cara itu pun berhasil. Thomas akhirnya mendapatkan kembali ingatannya, di mana ternyata Thomas adalah salah satu ilmuwan yang bekerja untuk perusahaan Wicked yang telah dicuci otaknya. Dan Thomas adalah orang yang menaruh para remaja laki-laki ke dalam glade dengan tujuan melakukan eksperimen. Namun karena para remaja itu tak menunjukkan perkembangan, akhirnya Thomas turun tangan dan membuat dirinya sendiri masuk ke dalam glade untuk membantu mereka terbebas dari labirin. Keesokan paginya Thomas pun tersadar dengan dirinya yang kini dikurung di dalam lubang bersama Teresa. Thomas kemudian menjelaskan kepada Mino, Newt, dan Chuck tentang masa lalunya.
Thomas juga memberitahu Teresa bahwa ia juga bagian dari perusahaan Wicked. Newt yang mendengar penjelasan Thomas berkata semua itu tak penting, karena yang penting sekarang adalah bagaimana mereka bisa keluar dari tempat ini. Karena berkat Thomas lah mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk keluar. Thomas, Newt, Minho, Teresa, dan Chuck kemudian menyusun sebuah rencana untuk bisa kabur dari Gally dan komplotannya. Siang harinya, rencana akhirnya dijalankan, di mana ketika Gally membawa Thomas dan Teresa untuk dibuang ke dalam labirin, Minho dan Newt kemudian menyerang komplotan Gally. Thomas lalu menawarkan mereka yang mau keluar dari Glade untuk ikut bersama dengan dirinya. Dan beberapa orang dari komplotan Gally akhirnya memilih ikut bersama dengan Thomas, karena mereka tak ingin selamanya hidup terkurung di dalam Glade. Mereka pun akhirnya pergi dan dipimpin oleh Thomas menuju area nomor 7. Dan setelah menempuh perjalanan beberapa saat, akhirnya mereka sampai di ujung tembok labirin area nomor 7. Namun sayangnya, tempat itu ternyata dijaga oleh Griever. Thomas selalu meyakinkan mereka untuk tetap bersama-sama dan jangan takut melawan Griever. Dan dengan komando Thomas, mereka pun menyerang Griever itu secara bersama-sama. Namun saat melawan Griever tersebut, mereka dikejutkan dengan datangnya 2 Griever lain yang juga menyerang mereka. Dan lebih telaknya lagi, ternyata pintu keluar dilengkapi dengan pin kode kombinasi 8 angka. Thomas yang teringat dengan 8 gerbang ujung labirin, kemudian meminta Minho membacakan urutan nomor ujung labirin sesuai urutan yang pernah ia jelaskan. Dan meskipun sempat terpojok, akhirnya mereka bisa membuka pintu rahasia yang membawa mereka keluar dari labirin yang selama ini mengurung mereka. Namun ternyata, perjalanan mereka belum selesai, karena mereka berakhir di sebuah lorong panjang. Dan ketika membuka sebuah ruangan, anehnya semua ilmuwan di tempat itu sudah tewas terbunuh, termasuk Dr. Eva, yaitu ilmuwan wanita yang selalu muncul di dalam mimpi Thomas. Thomas lalu membuka sebuah data yang di dalamnya berisi rekaman Dr. Eva yang menjelaskan alasan Thomas dan yang lain dikurung di dalam labirin, di mana dunia yang mereka tinggali ternyata sudah mengalami kiamat. Dimulai dari matahari yang membakar bumi dan mengakibatkan miliaran orang tewas, serta munculnya virus bernama flare yang mulai menginfeksi otak manusia, hingga membuat mereka yang terinfeksi berubah menjadi sangat beringas layaknya zombie. Namun seiring berjalannya waktu, mulai lahir generasi baru yang tahan dengan virus flare. Dan para ilmuwan yang ingin mengetahui cara kerja otak mereka, mulai melakukan eksperimen kepada anak-anak yang terlahir dengan memberikan mereka sebuah ujian labirin. Dr. Eva juga berkata bahwa ujian yang sebenarnya baru akan dimulai, di mana mereka akan menghadapi ujian yang sesungguhnya setelah mereka nanti menghadapi dunia di luar sana. Di saat yang bersamaan, ternyata laboratorium mereka diserang oleh sekelompok orang bersenjata. Dr. Eva kemudian menutup video itu dengan menembak kepalanya sendiri. Dan sesaat kemudian, pintu keluar akhirnya terbuka. Namun di saat mereka akan pergi, mereka pun dicegah oleh Gally yang ternyata berhasil menyusul mereka, meskipun dirinya kini sudah terkena sengatan Griever. Gally yang memegang senjata kemudian berusaha menembak Thomas. Namun diam-diam Minho memegang tombak dan melemparkannya tepat menembus dada Gally. Namun sayang, di saat yang bersamaan Gally ternyata juga menekan pelatuk pistol yang mengenai Chuck, hingga membuat Chuck tewas di saat itu juga. Kematian Chuck kemudian membuat Thomas sangat bersedih, karena ia tak bisa menepati janjinya untuk mempertemukan Chuck dengan kedua orang tuanya. Dan sesaat kemudian, sekelompok orang bersenjata datang dan membawa mereka pergi dari tempat ini. Dan dengan menaiki helikopter, mereka akhirnya bisa melihat bentuk dari labirin yang selama ini mengurung mereka. Dan di tempat lain, ternyata Dr. Eva masih hidup dan hanya berpura-pura mati. Dr. Eva bersama dengan para elit global kemudian bersiap melakukan uji coba tahap kedua kepada Thomas dan teman-temannya. Dan di akhir cerita, kita diperlihatkan dengan kota yang sudah hancur dan dipenuhi dengan lautan pasir. Dan film pun selesai. Gimana, cukup seru bukan? Semua yang Thomas dan teman-temannya alami ternyata adalah eksperimen uji coba yang dilakukan oleh para elit global yang berusaha mencari vaksin untuk virus mematikan bernama flare. Apakah yang akan terjadi dengan Thomas dan teman-temannya? Nanti juga ada lanjutannya. Oke, sekian dulu video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis guys. Juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Quickie Movie. See you to the next video. Bye.